أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk zakat itu jumlahnya ada yang 2,5%. Kalau untuk infak berapa persen, untuk sedekah berapa persen, dan mohon penjelasan surat Al-Anfal ayat 41. Memang zakat mal itu ketentuannya 2,5%. Beda lagi kalau pertanian itu diairi oleh air hujan, mata air, sungai, itu zakatnya 10%. Kalau diairi dengan tenaga manusia itu 5%. Beda lagi ketentuan zakat rikas, yaitu 20%. Maka kalau yang panjenengan maksud ini zakat mal, memang ketentuannya 2,5%. Adapun infak sedekah tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Namun demikian jangan bakhil. Meski tidak ada ketentuan dalam infak dan sedekah, hendaknya jangan bakhil. Istaftu qulubakum, tanyakan nuranimu masing-masing. Kira-kira kalau Allah titipkan harta pada panjenengan, misalkan dalam jumlah banyak, taruhlah 100 juta ya, sedekah panjenengan, apa ya mentolo kalau hanya bersedekah 50.000, 20.000 ya, maka terkait sedekah infak meski tidak ada ketentuannya, namun tanyakan nurani panjenengan masing-masing. Nah, untuk segala sesuatu, membeli segala sesuatu yang terkadang di luar kebutuhan pokoknya saja, banyak di antara kita yang berani jor-joran. Masa untuk infak sedekah kita cari yang fakah, cari yang receh, maka istaftu qulubakum. Itu yang pertama. Kemudian apa tadi, Quran surah Al-Anfal ayat 41 ya, dibaca saja. Maka Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanintum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam hal ini ya, yang namanya ghanimah, harta yang didapat dari peperangan. Jadi kalau ada orang di luar Islam tidak beriman kepada Allah, itu memerangi Islam kita, sehingga pada waktu itu kemudian terjadilah perang ya, maka ghanimah, harta rampasan perang itu yang berhak mengatur itu Allah. Dalam ayat ini Allah memberikan ketentuannya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai', ketahuilah bahwa apa yang kamu dapatkan dari harta rampasan perang, yaitu ghanimah, ini Allah punya aturan yang 1/5 itu untuk Allah dan Rasul. Maksudnya bagaimana untuk Allah dan Rasul?
Makanya yang 1/5 itu yang diperuntukkan untuk Allah dan Rasul itu untuk kepentingan dinul Islam dan umat Islam, untuk kepentingan agama Islam dan juga untuk kepentingan umat Islam. Maksudnya begitu. Bukan berarti yang 1/5 untuk Allah terus kita beri pada Allah terus Allah dapat makan dari itu, bukan. Ma uridu minhum gimana itu ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya, Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya hanya untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu bukan agar Allah mendapatkan rizki atau mendapatkan makan dari manusia itu, bukan itu tujuannya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemberi rezeki. Nah, dalam ayat ini pengaturan ghanimah 1/5 untuk Allah dan Rasul. Ya, kemudian untuk kerabat Rasul, juga untuk anak-anak yatim, juga untuk orang-orang miskin dan ibnu sabil. Itu jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Allah turunkan yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal apa itu? Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Jika kamu beriman pada Allah dan pada apa yang Allah turunkan di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dalam hal ini perang Badar, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Apa yang Allah turunkan? Allah turunkan, ada yang memahami bahwa yang Allah turunkan adalah para malaikat pada waktu itu. Allah turunkan para malaikat untuk membantu pasukan mukmin karena jumlahnya sedikit. Secara hitung-hitungan dibanding pasukan kafir kalah. Namun Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ada yang memahami Allah menurunkan para malaikatnya untuk membantu pasukan mukmin. Dan di hari itu tampak sangat jelas perbedaan antara yang hak, antara yang batil, antara yang mukmin, antara yang kafir pada hari itu. Yaumal Furqan, hari pemisah. Hari pemisah antara yang hak dan yang batil, sehingga tampak jelas pada waktu itu mana yang hak, mana yang batil. Allah turunkan para malaikatnya untuk membantu pasukan muslim yang jumlahnya sedikit. Secara hitung-hitungan kalah jumlah, kalah senjata. Namun pasukan mukmin punya Allah. Ini yang tidak dipunyai oleh pasukan kafir. Mereka hanya mengandalkan jumlah, hanya mengandalkan senjata. Sedangkan orang-orang yang beriman pada waktu itu, orang-orang beriman itu punya Allah. Maka Allah turunkan pertolongannya berupa para malaikatnya membantu pasukan mukmin, sehingga atas pertolongan Allah jumlah sedikit namun mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang. Ya, ini terkait pengaturan Allah terkait ghanimah, harta rampasan perang. Sehingga harta rampasan perang itu ada aturannya, tidak boleh digunakan seenaknya sendiri. Yang mengatur siapa? Yaitu Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.